Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Apa kabar semua anak-anak Miss? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, jumpa lagi sama Miss Devi. Hari ini kita masih belajar tematik dan masih juga subtema 1, tema 4. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu berkenaan dengan Quran surah An-Naba ayat 11 yang artinya dan kami menjadikan siang untuk mencari kehidupan. Artinya apa? Oke, jadi pada siang hari itu kita bekerja. Nah, waktunya untuk bekerja, belajar, kemudian melakukan aktivitas lainnya, dan di malam hari waktunya kita untuk istirahat. Oke, kemarin kamu sudah belajar tentang bekerja. Nah, bacalah cerita tentang semut dan belalang. Jadi cerita ini memberikan contoh akibat seseorang yang tidak mau bekerja. Oke, kita lihat ya ceritanya. Oke, jadi kamu bisa bacanya dalam hati. Buka buku kamu halaman 24 tentang semut dan belalang. Nah, oke, jadi dari cerita ini bahwasanya si semut ini sangat rajin. Dia setiap hari itu bekerja, mengumpulkan makanan, kemudian menyimpannya di dalam lumbung. Jadi walaupun terik matahari dan derasnya air hujan itu tidak mengurangi semangat semut untuk mengumpulkan makanan. Oke, dengan bersusah payah sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpannya di lumbung rumahnya. Masya Allah ya nak. Oke, jadi pada suatu hari si semut itu bertemu dengan seekor belalang yang sedang asyik berjemur sambil bermalas-malasan. Nah, jadi si belalang ini bertanya sama si semut ya, karena, "Hai mut, kamu sedang apa?" tanya si belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," kata si semut tadi. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin kan masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dulu," kata si belalang. Nah, sang semut tidak memperdulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Masya Allah ya nak, giatnya dia itu untuk bekerja. Nah, jadi beda sama si belalang tadi. Belalang tadi asik bermalas-malasan. Nah, akhirnya musim dingin itu tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat, menikmati makanan yang berlimpah hasil bekerjanya selama ini. Nah, sedangkan si belalang termenung, sedih karena di rumahnya tidak ada makanan sedikit pun. Jadi sang belalang itu hampir mati kelaparan. Nah, sang semut datang memberinya makanan. Jadi apa sih yang dapat kita ambil dari cerita semut sama si belalang ini tadi? Iya, kita tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Selagi masih kita bisa mengerjakannya, langsung kita kerjakan, karena kita tidak tahu saat waktunya tiba itu keadaan kita seperti apa. Mungkin saja kita ada halangan untuk mengerjakannya, atau kita tertimpa penyakit
istilahnya sakit, demam, ya kan, sehingga kita tidak dapat mengerjakan sesuatu hal tersebut. Nah, makanya selagi kita masih bisa mengerjakan sesuatu hal itu, kerjakanlah sekarang ya, karena jangan bermalas-malasan. Oke, jadi pendapat kamu tentang si semut itu apa? Semut itu seorang yang apa dia dari cerita itu? Nah, kemudian pendapat kamu tentang sikap belalang itu apa ya, Nak? Kemudian sikap yang perlu kamu contoh itu apa dari si semut? Oke, dikerjakan ya, Nak. Oke, misal ya kan, Nak, pendapatku tentang sikap semut. Semut itu seorang yang rajin, Miss. Pekerja keras, tidak mudah terpengaruh sama orang lain. Oke, pendapat kamu tentang si belalang itu apa? Pemalas, Miss. Oke, sikap yang perlu saya contoh apa, Miss? Sikap semut. Contohnya, saya mau mencontoh sikap si semut karena sikap yang baik dan juga pekerja keras. Ya kan, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan luarnya atau orang lain. Jadi dia tetap pada pendiriannya. Oke, kamu bisa buka buku kamu halaman 28. Nah, pengetahuan apa saja sih yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja? Nah, kemudian apa yang terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Oke, nilai apa? Yang pasti, Nak, yang dimiliki setiap orang, nggak hanya orang pekerja, nilai kejujuran. Karena Rasulullah aja dikenal dengan gelar Al-Amin ya, karena artinya dapat dipercaya, dia bersikap jujur Rasulullah itu. Nah, saat seorang bekerja, mereka harus mempunyai nilai-nilai yang baik, seperti jujur dan kerja keras adalah nilai yang harus dimiliki ya, Nak. Jadi apa sih yang dimaksud dengan jujur? Nah, kemudian apa contohnya? Oke, kita simak cerpen berikut ini. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Nah, jadi di sini ada sebuah cerita, yaitu Ida, kemudian si mungil berkulit hitam manis ini tidak banyak bicara dan pandai. Itulah cirinya, ciri-ciri dari si Ida. Nah, ia seorang anak yang sederhana, ayahnya sudah lama meninggal. Jadi ia tinggal itu sama ibu dan juga adik-adiknya. Ida, anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya selalu bagus. Memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Masya Allah ya, Nak, dapat beasiswa. Nah, semua buku pelajaran dan perlengkapan itu ditanggung oleh sekolah. Ia tidak pernah malu dengan kondisi keluarganya, bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Masya Allah ya, Nak. Ia juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Jadi dia juga sering berbagi ilmu ya, Nak. Jadi kita nggak boleh pelit sama ilmu. Semakin kita sering berbagi ilmu itu semakin berkah untuk kita. Teman-teman memilih Ida itu sebagai ketua kelas. Nah, karena apa? Karena dia seorang yang pandai, tenang, dan dapat berkomunikasi dengan baik. Kemudian dia juga mampu menjaga ketertiban kelas, menjadi itulah modal utama dia kan, sehingga dipilih kawan-kawannya untuk menjadi ketua kelas. Nah, kemudian hari ini Ibu Guru Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Nah, sebagian siswa tidak siap, termasuk si Gugut ini. Jadi si jagoan bola ini duduknya paling belakang. Jadi dia belum siap karena dia belum belajar. Kemudian pulang ke rumah dia langsung tidur. Nah, ulangan tetap berlangsung. Gugut resah karena ia tidak belajar, malah memilih bermain bola kemarin itu. Nah, jadi ia menengok ke kiri, ke kanan, tiba-tiba ditendangnya kursi si Ida. Kemudian dia minta bantuan sama si Ida agar membantu menjawab ulangannya. Kemudian si Ida bergimang,
bergimang itu artinya dia tidak mau memberikan jawaban itu kepada si gugut. Nah, bagus ya, karena jadi kamu tidak boleh memberikan jawaban itu kepada teman kamu juga waktu ujian, karena kamu tidak tahu, mungkin nilai teman yang kamu beritahu itu dia lebih tinggi daripada nilai kamu, ya kan? Tetapi kalau dalam belajar sehari-hari kamu boleh mengajari teman kamu, boleh berbagi ilmu kamu, tapi tidak pada saat ujian berlangsung. Nah, kemudian Gugut tahu si Gugut ini mau marah sama si Ida karena dia tidak diberi jawaban. Nah, ibunya tidak memberi bekal uang jajan, jadi si Ida ini nggak dikasih uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan juga lauk dari rumahnya. Namun di luar dugaan si Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggelengkan pelan sampai waktu berakhir. Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangan dan lunglai. Jadi begitu ininya ya nak, si Gugut itu ingin memberikan iming-iming bahwasanya nanti akan diberikan jajan untuk si Ida, tapi si Ida tidak mudah terpengaruh, alhamdulillah. Oke. Jadi kata si Ida, menyontek sekali aja itu dianggap korupsi katanya. Kenapa? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata si Gugut. Oke, kemudian korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain, bernilai kecil atau besar, tetap saja ia tidak jujur, kata si Ida. Nah, kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun itu, kata si Ida. Masya Allah ya nak. Oke, siapa saja tokoh dalam cerita itu? Ida, Gugut, Ibu Tuti, kemudian iya, dan teman sekelas. Nah, siapa saja yang mengikuti ulangan matematika tadi nak? Ida, Gugut, dan juga teman sekelasnya. Nah, apa sih yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Ia berusaha meminta jawaban sama si Ida. Oke, yang keempat, apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Oke, Ida apa yang tadi dalam teks? Ida bergimang, ya kan? Dia tidak ingin memberikan jawabannya. Ia hanya menggelengkan kepala pelan-pelan. Kemudian dia tidak menoleh ke belakang. Iya, si Gugut. Oke, nah soal yang nomor 5 sama 6 itu kamu jawab ya nak. Mengapa Ida tidak mau membantu si Gugut? Oke, kamu jawab. Yang keenam, hal baik apa saja yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Oke, ini juga kamu jawab. Nah, sikap-sikap dari si Ida. Tadi Ida seorang yang apa? Jujur, Miss. Kemudian ia pandai. Kemudian ia bersikap tenang, apa adanya. Ya, karena oke. Pendapat kamu tentang si Gugut, sikapnya buruk dan tidak patut dicontoh, Miss. Nah, ini kamu jawab ya. Nah, andai Ida tadi memberikan contekan kepada si Gugut, apa yang terjadi? Kemudian, apa dampaknya bagi si Gugut? Ya karena kemudian apa dampak bagi si Ida? Nah, kemudian apa dampaknya bagi guru yang mengajar? Oke, jadi ini juga kamu jawab. Kemudian, mengapa kita harus jujur? Kemudian apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Nah, sila pertama itu mengajarkan bahwa pemeluk agama apapun itu harus taat dengan aturan agamanya, tidak hanya agama Islam ya karena. Nah, jadi setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk
untuk berlaku jujur atau berbuat jujur. Nah, jadi sikap tidak jujur itu akan membawa dampak bagi diri kita dan juga orang lain. Nah, jadi kesimpulannya semua orang itu harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Nah, benar kata si Ida. Mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah menyontek. Dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja yaitu bisa korupsi atau mengambil hak orang lain atau mengambil hak yang bukan miliknya. Oke, jadi ini ada latihan. Ada latihan juga, tuliskan informasi yang kamu peroleh pada tabel berikut. Nah, jadi kamu isi ya nak, kegiatan-kegiatan ekonomi di sekitar rumah kamu, kemudian pekerjaannya itu apa. Seperti contoh, mungkin dekat rumah kamu ada warung makan. Nah, pekerjaannya Miss, yang ada di warung makan itu siapa aja? Nah, pelayan, kasir, tukang masak, atau koki, dan lain sebagainya. Oke anak. Oke, mungkin ini aja materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang Miss mohon maaf. Kepada Allah Miss mohon ampun. I think enough for today. Let's hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.